Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Trahmadi dengan NIM 1905 dari kelas 6B Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Michael Foucault tentang teori kekuasaan. Slide 2 yaitu terdapat biografi. Michael Foucault lahir pada tanggal 15 Oktober 1926 di Poitiers, Prancis. Dengan ibunya yang bernama Anne Malapert, yang ayahnya menjadi seorang ahli bedah sekaligus guru besar dalam bidang anatomi di sekolah kedokteran Poitiers. Michael Foucault tumbuh dalam keluarga yang menerapkan pendidikan yang ketat, yang ternyata juga merupakan anti-klerikal. Keluarga yang cenderung menjaga nilai-nilai tradisi daripada nilai-nilai agama dalam pendidikan keluarga. Slide selanjutnya terdapat buku-buku Michael Foucault. Yang pertama yaitu Maladi Mentale et Personality pada tahun 1954. Yang kedua bukunya A Folie et Dresden, Story de la Folie la Classique. Yang ketiga yaitu Naissance de la Clinique pada tahun 1963. Selanjutnya yaitu masuk terhadap pemikiran. Itu pertama terdapat arkeologi pengetahuan. Adapun prinsip-prinsip penting dalam arkeologi menurut Foucault adalah sebagai berikut. Itu arkeologi tidak bersifat alegoris. Arkeologi tidak berusaha menentukan pemikiran, representasi, citra, tema, kesuntukan berpikir yang terjadi atau muncul dalam diskursus, akan tetapi sifat arkeologi ingin menentukan dan mendefinisikan diskursus itu sendiri. Yang kedua yaitu arkeologi bukanlah doksologi tapi analisa diferensial atas modalitas-modalitas diskursus. Arkeologi tidak ingin menentukan kontinuitas, transisi tak terindera di permukaan yang datar yang menghubungkan satu diskursus dengan diskursus lain. Yang ketiga yaitu arkeologi bukanlah satu penciptaan psikologis, sosiologis maupun antropologi. Arkeologi tidak ditata berdasarkan figur-figur mapan Eofor. Dia tidak mencoba menggali momen di mana Eofor tadi muncul di cakrawala tak bernama. Yang keempat yaitu arkeologi merupakan sebentuk deskripsi sistematis terhadap objek diskursus. Arkeologi tidak berusaha merangkai apa yang telah dipikirkan, diinginkan, dicita-citakan, dialami, dirasakan oleh manusia pada waktu tertentu, terekspresi dalam diskursus. Yang kedua pemikiran dari Michael Foucault yaitu genealogi. Pendekatan genealogis kekuasaan yang diusung Foucault bertujuan untuk menelusuri awal pembentukan episteme yang dapat terjadi kapan saja. Genealogi tidak bermaksud mencari asal-usul, melainkan berupaya menggali kedalaman episteme dan berusaha sedapat mungkin meletakkan dasar kebenaran pada masing-masing episteme di setiap masa. Genealogi juga bukan sebuah teori, tetapi merupakan salah satu cara pandang atau perspektif untuk membongkar dan mempertanyakan episteme, praktik sosial, dan diri manusia. Genealogi merupakan usaha untuk mendeskripsikan sejarah episteme, sejarah tentang asal-usul suatu pemikiran untuk menemukan titik tolak pemberangkatan
tanpa menghubungkan dengan hakikat ataupun identitas yang hilang. Slide selanjutnya terdapat selanjutnya yaitu teori kekuasaan. Kekuasaan bagi Walcott tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah. Kekuasaan menurut Walcott tidak dipahami dalam konteks kepemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang powerful dengan powerless. Selanjutnya itu pandangan tentang kekuasaan. Kekuasaan sebagai alat kontrol sosial. Kekuasaan dalam hal ini dipandang dalam hal yang nyata pada masyarakat modern. Kekuasaan dalam hal ini sebagai kedaulatan yang konteks dan yuridis, yakni menghubungkan kekuasaan dan kedaulatan dan hukum. Dalam konsepsi ini, kekuasaan tertanam atau dimiliki oleh seseorang individu tertentu dalam struktur hierarki relasi kekuasaan. Kekuasaan ini secara hukum dijalankan terhadap yang lain berdasarkan suatu konsensus. Akan tetapi, menurut Walcott, konsep kekuasaan ini tidak dapat menangkap kompleksitas relasi kekuasaan dalam masyarakat modern. Konsep kekuasaan dalam masyarakat modern bukan sovereign power, tetapi disciplinary power. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng 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 jeng. Aduh tuh.